Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Vika Reskiana dengan NIM 20202038602024. Saya akan membawakan materi yang berjudul akad berbasis kerjasama dalam bentuk konsep musyarakah. Yang pertama, pengertian musyarakah. Musyarakah atau syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi kerja samanya atau tanggung jawabnya. Sebagai bahasa al-syirkah berarti al-iktilaf, berarti pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak kepunyaan atau persekutuan usaha. Yang dimaksud di sini pencampuran atau difusi ialah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sampai-sampai tidak mungkin guna dibedakan. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah, para fuqaha bertolak belakang mengenai definisi syarikah. Di antaranya berdasarkan pendapat Syahid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah hak antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Selanjutnya, syarat-syarat syirkah atau musyarakah. Adapun syarat-syarat syirkah yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar ada 5. Yang pertama itu benda atau harta di dalam nilai dengan uang atau dinar, dirham dalam rupiah dan lain-lain. Yang kedua, harta tersebut sesuai dengan jenis dan macamnya. Yang ketiga, harta-harta tersebut dicampur. Yang keempat, harta sama lain membolehkan guna membelanjakan harta tersebut. Yang terakhir, untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing. Berdasarkan pendapat para ulama mazhab Hanafi, seorang anggota sekutu boleh menikmati semua harta syirkah bila para anggota sekutu lainnya tidak hadir. Dan harta syirkah berupa rumah, tanah dengan anggota syirkah lainnya, semua anggota syirkah yang tidak hadir itu ia tidak membebani pembayaran apapun. Selanjutnya, rukun-rukun syirkah. Rukun syirkah ialah suatu harta yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Rukun syirkah berdasarkan para ulama dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, rukun syirkah ada 2, yakni ijab dan kabul. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun syirkah, seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad itu masuk dalam syarat syirkah. Yang kedua, berdasarkan pendapat Abdurrahman Al-Jaziri, rukun syirkah meliputi 2 orang yang berserikat zigat objek akad syirkah, baik itu berupa harta maupun kerja. Selanjutnya, unsur-unsur syirkah. Sebelum membicarakan tentang pembagian unsur-unsur syirkah, ada baiknya penulisan pengungkapan apa yang dimaksud dengan serikat kerja atau syirkah berdasarkan pendapat Sulaiman Rashid. Ialah 2 orang ahli kerja atau lebih bermufakat atau suatu pekerjaan supaya keduanya sama-sama menggarap pekerjaan itu, penghasilan atau upahnya, guna mereka bersama berdasarkan pendapat perjanjian mereka, baik kepandaian keduanya atau kelainannya, seperti tukang kayu atau tukang besi. Begitu juga dengan penghasilan, sama atau tidaknya berdasarkan pendapat perdamaian antara keduanya. Hanya hendak ditentukan perbandingannya sewaktu akad. Dari pernyataan Sulaiman Rashid tersebut di atas, maka dapat kita simpulkan kesimpulan sebagai unsur syirkah ialah terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya suatu bidang usaha. Yang kedua, adanya suatu akad. Dan yang ketiga, adanya kerjasama dalam menjalankan usaha. Dan yang terakhir, memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh hukum syara. Itulah tadi materi yang saya bawakan mengenai akad berbasis kerjasama dalam bentuk syirkah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.